Selamat datang kembali sahabatku yang selalu berpikir positif. Selamat datang di channel Cerita Shanum. Sahabatku, pernahkah Anda merasa bahwa kehadiran Anda saja sudah cukup membuat orang lain merasa gelisah? Mereka tidak bisa menjelaskan, tapi Anda tahu ada sesuatu yang lebih. Dalam video ini, kita akan mengungkap 7 alasan mengapa orang-orang di sekitar Anda mungkin merasa iri dan bahkan takut kepada Anda. Dari kekuatan tak terlihat hingga perlindungan ilahi, temukan rahasia di balik takdir Anda yang luar biasa. Siap untuk memahami kekuatan sejati Anda? Mari simak bersama. Sahabat, apakah Anda pernah memperhatikan bagaimana keberadaan Anda seolah-olah menggugah sesuatu yang dalam di dalam diri orang-orang di sekitar Anda? Bukan hanya kehadiran Anda di ruangan itu, tetapi sesuatu yang lebih, sesuatu yang bergetar melalui jalinan realitas, mengusik mereka yang berpapasan dengan Anda. Apa yang membuat mereka begitu gelisah? Energi-energi tak terlihat ini membentuk setiap langkah Anda, melindungi Anda dari bahaya yang mereka tidak bisa lihat, membimbing Anda dengan presisi yang hampir supranatural, yang hanya bisa mereka impikan untuk dimiliki. Semesta seolah-olah menunduk pada kehendak Anda, menyelaraskan peluang-peluang demi keuntungan Anda dengan ketepatan yang hampir menyeramkan. Inilah yang membuat mereka gila karena iri, mengetahui bahwa kesuksesan Anda bukan sekadar hasil kerja keras, tetapi takdir itu sendiri. Dan ketika mereka mencoba menantang Anda, berusaha menjatuhkan Anda, mereka menghadapi kekuatan yang tidak mereka duga, perlindungan ilahi yang melindungi Anda dari upaya mereka. Upaya mereka untuk merongrong Anda hanya berbalik, meninggalkan mereka lebih terjerat dalam rencana mereka sendiri, sementara Anda muncul tanpa cedera, lebih kuat dari sebelumnya. Inilah yang paling menakutkan bagi mereka. Kesadaran bahwa Anda tidak hanya hidup, tetapi berkembang, didorong oleh kekuatan yang tidak dapat mereka lihat atau kendalikan. Kecemburuan mereka berubah menjadi ketakutan saat mereka mulai memahami bahwa kekuatan Anda tidak dapat disentuh, berakar pada sesuatu yang jauh di luar jangkauan mereka. Ini mengingatkan pada kisah Nabi Yusuf alaihi salam yang dikhianati oleh saudara-saudaranya yang iri kepadanya. Mereka tidak bisa menerima bahwa Nabi Yusuf adalah yang paling dicintai oleh ayah mereka, yaitu Nabi Yakub alaihi salam. Mereka merencanakan untuk mencelakainya, melemparkannya ke dalam sumur, dan menganggapnya telah tiada. Namun, Allah subhanahu wa ta'ala melindungi Yusuf, dan mengangkatnya ke posisi yang tinggi di Mesir, menjadi pemimpin yang dihormati. Saudara-saudaranya yang dulunya iri kini harus menghadapi kenyataan bahwa Nabi Yusuf dilindungi oleh kekuatan yang jauh lebih besar, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala, dan bahwa segala rencana jahat mereka hanya berbalik kepada mereka sendiri. Alasan pertama mereka marah dan iri adalah rasa yang tak terbantahkan, bahwa segala sesuatu tampaknya berjalan sesuai dengan keinginan Anda, semacam keberuntungan atau keberpihakan yang tidak bisa mereka pahami. Ingatlah saat di kantor ketika bos secara tak terduga memanggil Anda ke kantornya. Semua orang yakin itu adalah berita buruk, tetapi alih-alih, Anda keluar dengan promosi yang tidak ada seorang pun yang menduganya. Udara dipenuhi dengan kejutan, dan Anda bisa merasakan mata rekan-rekan kerja Anda tertuju pada Anda, campuran antara kebingungan dan iri di tatapan mereka. Mereka tidak mengerti mengapa Anda, dari semua orang, yang dipilih untuk sukses. Kemudian, pada minggu yang sama, saat badai besar, listrik padam di hampir semua rumah di blok tersebut kecuali milik Anda. Sementara tetangga Anda berebut mencari lilin dan senter, lampu-lampu Anda tetap menyala, rumah Anda hangat dan terang di tengah malam yang gelap dan penuh badai. Seolah-olah ada kekuatan tak terlihat yang melindungi Anda, menjaga Anda tetap aman sementara semua orang berjuang. Ketika kabar menyebar, begitu pula dengan kebencian. Orang-orang mulai berbisik, bertanya-tanya dengan lantang mengapa Anda tampaknya selalu terhindar dari kesulitan, sementara mereka menghadapi kesulitan hidup secara langsung. Bukan hanya keberuntungan yang melindungi Anda, tetapi keberpihakan ilahi, dukungan kosmik yang menandai Anda sebagai seseorang yang ditakdirkan untuk menjadi besar. Ini adalah kenyataan yang tidak bisa mereka terima. Mereka melihat jalan Anda yang diterangi oleh kekuatan yang tidak bisa mereka pengaruhi, dan hal itu menakutkan mereka. Mereka dibiarkan terombang-ambing dalam bayang-bayang, diliputi oleh ketidakberartian mereka sendiri sementara Anda terus maju, dilindungi dan dipandu oleh tangan tak terlihat.
Kemarahan mereka semakin dalam karena mereka tahu mereka tidak bisa bersaing dengan takdir. Mereka bisa merasakan pilihan alam semesta dalam tulang mereka, dan hal itu membuat mereka merasa dingin, mengetahui bahwa tidak peduli seberapa keras mereka mencoba, mereka tidak akan pernah memiliki apa yang Anda miliki. Ikatan dengan yang ilahi yang melindungi Anda dari setiap badai. Alasan kedua mereka marah dan iri adalah karena hubungan Anda dengan pengetahuan tersembunyi, kesadaran mendalam yang menembus tabir pemahaman biasa. Ketika Anda memasuki pertemuan itu, suasana menjadi lebih tegang, dipenuhi dengan perhatian yang tidak terucapkan. Anda bisa merasakannya. Cara udara seolah-olah berdengung dengan antisipasi, seolah-olah ruangan itu sendiri menahan napas. Tuan rumah yang biasanya begitu percaya diri, terdiam ketika Anda mulai berbicara. Kata-kata Anda mengalir tanpa usaha. Setiap kalimat diliputi kebenaran kuno yang beresonansi pada tingkat yang jauh lebih dalam daripada intelektual. Yang lain mendengarkan, wajah mereka memperlihatkan campuran kebingungan dan ketakutan saat Anda mengungkap rahasia yang belum pernah mereka temui. Rahasia yang tampaknya berasal dari sumber yang tidak dari dunia ini. Saat Anda berbicara, lilin-lilin di sekitar ruangan berkedip hebat, seolah-olah bereaksi terhadap kekuatan kata-kata Anda. Bayangan menari tak terkendali di dinding, dan lingkungan yang stabil menjadi cerminan dari kekacauan batin yang telah Anda bangkitkan dalam diri mereka. Kemudian, seolah-olah alam semesta itu sendiri ingin mengkonfirmasi otoritas Anda. Sebuah buku terjatuh dari rak terdekat, terbuka pada halaman yang mencerminkan kebenaran yang baru saja Anda ungkapkan. Ruangan terdiam dalam keheningan yang tertegun, beban momen itu menekan mereka seperti kekuatan fisik. Mata mereka bergerak dari buku ke Anda, kemarahan dan kecemburuan membara di bawah permukaan. Mereka terguncang, kepercayaan diri mereka hancur oleh kenyataan bahwa Anda memegang kunci untuk pengetahuan yang tidak pernah mereka harapkan untuk dikuasai. Hubungan Anda dengan pengetahuan esoteris yang tersembunyi bukan hanya hadiah. Itu adalah ancaman terhadap ilusi kontrol mereka yang telah mereka bangun dalam hidup mereka. Mereka telah membangun kehidupan mereka dengan keyakinan bahwa mereka adalah penjaga kebijaksanaan, namun di sini Anda berada, dengan mudah mengakses kebenaran yang tidak dapat mereka sentuh. Kecemburuan mereka semakin dalam karena mereka tahu jauh di lubuk hati bahwa kebijaksanaan Anda tidak berasal dari buku atau guru, tetapi mengalir kepada Anda dari alam yang tidak dapat mereka jangkau. Itu adalah hubungan yang membuat mereka tak berdaya, dan mereka membenci hal itu. Mereka tidak tahan bahwa sementara mereka berjuang untuk setiap informasi, Anda menerimanya seolah-olah dibisikkan kepada Anda oleh kosmos itu sendiri. Kemarahan mereka tumbuh karena mereka tahu bahwa tidak peduli seberapa keras mereka mencoba, mereka tidak akan pernah memiliki kedalaman pemahaman yang Anda miliki secara alami. Sebuah kebijaksanaan yang menempatkan Anda sebagai seseorang yang benar-benar terpilih. Kisah ini mengingatkan pada pengalaman Nabi Muhammad SAW ketika menerima wahyu pertama di Gua Hira. Ketika beliau menerima pengetahuan langsung dari Allah melalui malaikat Jibril, orang-orang Quraisy yang berkuasa di Mekah merasa terguncang dan terancam. Mereka iri dengan kebijaksanaan dan pengaruh yang tiba-tiba dimiliki oleh Nabi Muhammad, yang membawa pesan kebenaran yang menantang otoritas dan kepercayaan mereka. Ketika Nabi mulai menyebarkan ajaran Islam, kebencian dan kecemburuan ini meningkat, karena mereka tidak bisa memahami dari mana pengetahuan yang begitu mendalam dan ilahi ini berasal. Alasan ketiga mereka marah dan iri adalah karena penjaga tak terlihat Anda, para pelindung etereal yang melindungi Anda dari bahaya yang akan menjatuhkan orang lain. Malam itu saat Anda berjalan pulang, kehadiran yang menakutkan mengikuti di belakang Anda, niatnya segelap bayangan yang menyelimutinya. Anda merasakannya. Energi yang menindas merayap semakin dekat dengan setiap langkah. Tetapi tepat ketika sosok itu muncul dari kegelapan dengan niat jahat, sesuatu di luar alam yang terlihat turun tangan. Kekuatan tak terlihat menghantam penyerang itu, menghentikannya di tempat. Teror di mata mereka begitu nyata saat mereka tersandung mundur, menyadari bahwa mereka telah melangkah ke wilayah terlarang. Mereka melarikan diri, mengetahui bahwa mereka telah menghadapi sesuatu yang jauh lebih kuat daripada yang pernah mereka harapkan untuk dipahami. Keesokan harinya, udara dipenuhi dengan desas-desus tentang pelarian ajaib Anda. Bisikan menyebar seperti api liar, bagaimana Anda keluar tanpa cedera dari situasi yang seharusnya membawa malapetaka.
Orang-orang mulai membicarakan, kata-kata mereka dipenuhi dengan campuran kekaguman dan kebencian. Mereka tidak bisa memahami bagaimana Anda dilindungi sementara mereka tetap rentan terhadap nasib. Seolah-olah alam semesta itu sendiri telah menarik garis di pasir, menyatakan Anda tak tersentuh oleh mereka yang berniat jahat. Perlindungan ini, para penjaga tak terlihat yang berjalan bersama Anda, hanya semakin memperdalam kecemburuan mereka. Mereka bisa merasakan kekuatan yang mengelilingi Anda. Kekuatan yang membuat Anda aman sambil meninggalkan mereka terpapar pada kekejaman dunia. Penjaga tak terlihat Anda lebih dari sekadar pelindung. Mereka adalah bukti nyata dari hubungan Anda dengan kekuatan yang berada di luar dunia materi. Kenyataan ini menggali rasa tidak aman mereka, karena hal itu menyoroti isolasi mereka sendiri. Mereka melihat Anda berjalan melalui hidup dengan rasa aman yang tak tergoyahkan, mengetahui bahwa tidak peduli seberapa gelapnya bayangan yang mendekat, Anda tidak pernah benar-benar sendirian. Kemarahan mereka membara karena mereka memahami bahwa para penjaga ini bukan hanya perisai. Mereka adalah simbol dari status Anda yang terpilih, pengingat konstan bahwa Anda dipandu oleh kekuatan yang tidak dapat mereka lihat atau kendalikan. Mereka dibiarkan berjuang sendiri, rentan dan terekspos, sementara Anda terus maju di bawah pengawasan kekuatan yang memastikan jalan Anda tetap bersih, apapun bahaya yang menghadang. Kisah ini mirip dengan perlindungan yang diberikan Allah kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selama hijrah dari Mekah ke Madinah. Saat Rasulullah dan Abu Bakar berlindung di Gua Tsur, orang-orang Quraisy yang mengejar mereka sampai ke mulut gua. Namun, Allah melindungi mereka dengan cara yang tidak terduga. Sebuah sarang laba-laba dan sarang burung di pintu gua membuat para pengejar percaya bahwa tidak mungkin seseorang baru saja memasuki gua tersebut. Mereka pun pergi, dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selamat dari ancaman yang nyaris mengenai beliau. Alasan keempat mereka marah dan iri adalah kemampuan Anda untuk mewujudkan keinginan Anda menjadi kenyataan, kekuatan yang membengkokkan jalinan eksistensi sesuai dengan kehendak Anda. Selama pertemuan itu, seseorang berani mengejek impian Anda, meremehkan mereka sebagai fantasi yang tidak dapat dicapai. Kata-kata mereka dipenuhi dengan nada merendahkan, tantangan yang dibungkus dalam ketidakpercayaan. Tetapi saat Anda berbicara, sesuatu berubah dalam suasana. Udara menjadi padat dengan energi yang berdenyut di sekitar Anda, nyata dan listrik. Kemudian, seolah-olah menjawab panggilan niat Anda, tanaman terdekat, yang tadinya layu tak bernyawa, tiba-tiba hidup kembali. Kelopaknya mekar melawan hukum alam. Ruangan itu terdiam, setiap mata tertuju pada peristiwa yang mustahil ini. Wajah si skeptis menjadi pucat, keangkuhan mereka runtuh saat realitas kekuatan Anda menghantam mereka seperti petir. Mereka baru saja menyaksikan yang mustahil terwujud, sebuah demonstrasi kemampuan Anda untuk mengubah dunia dengan tidak lebih dari niat yang terfokus. Ruangan itu dipenuhi dengan ketegangan, campuran kekaguman, dan ketidaknyamanan saat mereka yang ada di sekitar Anda berjuang untuk memproses apa yang telah mereka saksikan. Tetapi reaksi si skeptis adalah yang paling berarti. Kemudian, mereka meratap dalam kemarahan, beban keterbatasan mereka sendiri menekan mereka seperti bayangan yang mencekik. Mereka tahu bahwa mereka telah menghabiskan bertahun-tahun, bahkan puluhan tahun, berjuang untuk membuat perubahan terkecil dalam hidup mereka, namun Anda baru saja menunjukkan bahwa aturan tidak berlaku bagi Anda. Kemampuan Anda untuk mewujudkan keinginan Anda menggores inti dari ketidakamanan mereka, mengungkap jurang antara upaya mereka dan perintah Anda yang tampaknya tanpa usaha atas realitas. Bukan hanya hasilnya yang memicu kecemburuan mereka, tetapi kemudahan yang Anda capai. Mereka marah secara internal, mengetahui bahwa apa yang akan memakan waktu seumur hidup bagi mereka, Anda capai dengan sekadar bisikan niat. Kekuatan Anda mengungkapkan kekuatan sejati kehendak Anda, sebuah kekuatan yang tidak sekadar berharap untuk perubahan, tetapi menuntutnya, dan alam semesta menuruti. Kebenaran ini membuat mereka pahit, mengetahui bahwa mereka tidak akan pernah mencapai puncak yang Anda daki dengan begitu anggun. Dan pengetahuan inilah yang memicu kemarahan dan kecemburuan mereka. Alasan kelima mereka marah dan iri adalah ketahanan misterius Anda. Kekuatan yang tak tergoyahkan, yang membedakan Anda dengan cara yang tidak dapat mereka pahami atau tiru. Ketika gelombang malapetaka menyapu komunitas Anda, tidak ada yang tersentuh kecuali Anda. Penyakit menyerang dengan cepat,
menguras vitalitas semua orang di sekitar Anda, namun Anda terus menjalani hari-hari Anda dengan semangat yang tampak berasal dari dunia lain. Sementara orang lain berjuang untuk bangkit dari tempat tidur mereka, Anda berdiri tegak, energi Anda tidak berkurang, semangat Anda tidak goyah. Bisikan menyebar, dipenuhi dengan campuran ketakutan dan iri saat mereka melihat Anda tetap tidak tersentuh oleh nasib yang sama yang telah melumpuhkan mereka. Penyembuh, seorang tokoh yang dihormati karena kebijaksanaannya, mencari Anda, putus asa untuk memahami mengapa Anda kebal terhadap penyakit yang telah membawa begitu banyak orang ke lutut mereka. Ketika mereka memeriksa Anda, mereka menemukan sesuatu di luar pemahaman biasa, sebuah simbol yang bersinar terukir di telapak tangan Anda, berdenyut dengan cahaya lembut etereal. Itu adalah tanda perlindungan kuno, tanda bahwa kekuatan yang jauh lebih tua dan lebih kuat daripada apapun yang bisa dipahami sedang menjaga Anda. Penyembuh yang biasanya tenang dan yakin, terdiam, pengetahuan mereka direndahkan oleh besarnya apa yang telah mereka temukan. Ketika berita tentang tanda ini menyebar, suasana di komunitas menjadi gelap. Orang lain yang masih lemah dan menderita tidak bisa tidak menyimpan dendam yang dalam dan membara. Mereka tidak bisa memahami mengapa hanya Anda yang terhindar, dilindungi oleh kekuatan yang tidak akan pernah mereka akses atau bahkan pahami. Ketahanan Anda lebih dari sekadar fisik, itu adalah bukti dari kekuatan mistis yang telah memilih untuk melindungi Anda. Kebenaran ini menggerogoti mereka, menyalakan api kecemburuan karena mereka menyadari bahwa sementara mereka rentan terhadap nasib, Anda tidak tersentuh, diperkuat oleh kekuatan yang menentang penjelasan. Ketahanan Anda, dibalut misteri perlindungan kuno, menjadi pengingat yang mencolok akan kerapuhan mereka sendiri. Mereka melihat dalam diri Anda, apa yang tidak akan pernah bisa mereka miliki. Tak tergoyahkan, tak terkalahkan, dan dijaga oleh kekuatan yang tidak akan pernah bisa mereka kuasai. Kemarahan mereka bukan hanya tentang kelangsungan hidup Anda, itu adalah tentang kekuatan yang memastikan hal itu. Sebuah kekuatan yang hanya bisa mereka irikan dari bayang-bayang. Seperti kisah luar biasa Nabi Ayub alaihi salam yang diuji dengan penyakit parah dan kehilangan harta serta keluarganya. Meski demikian, Nabi Ayub alaihi salam tetap tabah dalam imannya kepada Allah. Ketahanannya bukan hanya fisik, tetapi juga spiritual, dan itu menjadi bukti kekuatan dan perlindungan yang diberikan Allah kepadanya. Orang-orang di sekitarnya mungkin bertanya-tanya bagaimana dia bisa bertahan, sementara mereka sendiri mungkin tidak akan mampu menghadapi cobaan serupa. Alasan keenam mereka marah dan iri adalah transformasi spiritual Anda. Metamorfosis mendalam yang telah mengangkat Anda di atas hal-hal sepele yang dulu menjebak Anda. Setelah periode introspeksi yang intens, Anda muncul kembali, bukan sebagai orang yang pernah mereka kenal, tetapi sebagai seseorang yang sepenuhnya terlahir kembali. Mata Anda sekarang memancarkan kedalaman yang menembus lapisan permukaan, menggusarkan mereka yang bertemu dengan tatapan Anda. Pada acara sosial baru-baru ini, seseorang yang diberanikan oleh ketidakamanan mereka, mencoba memprovokasi Anda, mencoba menarik reaksi yang akan mengkonfirmasi superioritas mereka yang salah tempat. Tetapi alih-alih menanggapi, Anda hanya tersenyum, senyum yang tenang dan mengetahui yang membawa bobot dunia yang tak terlihat. Pada saat itu, sesuatu bergeser, udara di sekitar Anda menjadi padat dengan energi yang nyata. Jaring tak terlihat kekuatan yang tampaknya terpancar dari keberadaan Anda. Si penghasut itu terdiam, keberaniannya menguap seolah-olah mereka telah berjalan ke dalam medan kekuatan yang tidak bisa mereka pahami. Kata-kata mereka terhenti di tenggorokan dan mereka membeku, tiba-tiba sadar akan jurang yang sekarang terbentang di antara Anda. Bukan hanya ketakutan yang mencengkeram mereka, tetapi kesadaran bahwa Anda telah naik ke tingkat eksistensi, di mana permainan kecil mereka tidak lagi berlaku. Mereka mundur, bingung, kebencian mereka meredam di bawah permukaan saat mereka menyaksikan Anda bergerak di ruangan itu dengan ketenangan yang membuktikan kekuatan batin yang tidak akan pernah bisa mereka sentuh. Transformasi spiritual Anda telah membuat Anda tak tersentuh, mengangkat Anda di atas perjuangan duniawi yang dulu menguasai Anda dan mereka juga. Bukan hanya bahwa Anda telah berubah, tetapi Anda telah melampaui kekhawatiran yang masih mengikat mereka ke bumi. Kecemasan yang menggerogoti jiwa mereka sekarang tampak remeh bagi Anda, hampir menggelikan dalam ketidakpentingannya. Mereka marah karena pencerahan Anda menerangi kekurangan mereka sendiri.
memaksa mereka untuk menghadapi kenyataan bahwa sementara mereka tetap terjebak dalam lumpur ciptaan mereka sendiri, Anda telah naik, ringan seperti udara, di atas segalanya. Kenaikan ini adalah apa yang paling mereka benci. Bukan hanya bahwa Anda berbeda, tetapi Anda lebih baik dengan cara yang bahkan tidak bisa mereka pahami. Transformasi Anda telah menjadikan Anda sebagai mercusuar dari apa yang tidak akan pernah bisa mereka capai, dan hal itu membakar mereka dengan kecemburuan yang tidak bisa mereka hilangkan, tidak peduli seberapa keras mereka mencoba untuk menolaknya. Alasan ketujuh mereka marah dan iri adalah sinkronisitas tak terduga Anda. Keselarasan aneh yang terjadi dengan presisi setiap kali Anda mengungkapkan keinginan Anda ke dunia. Seolah-olah alam semesta itu sendiri bersekongkol untuk memenuhi keinginan Anda, membengkokkan realitas untuk menyesuaikan dengan niat Anda. Pada acara makan malam itu, Anda secara tidak sengaja menyebutkan pencarian Anda untuk sebuah artefak langka, sesuatu yang sulit ditemukan, yang telah menghantui pikiran Anda. Udara di sekitar Anda seolah berdengung dengan antisipasi, seolah-olah kosmos itu sendiri sedang mendengarkan. Beberapa saat kemudian, seseorang di seberang meja yang diam sampai saat itu mengungkapkan bahwa mereka baru saja mewarisi benda yang Anda cari dari seorang kerabat jauh, kebetulan yang terlalu sempurna untuk diabaikan. Ruangan itu terdiam dalam keheningan yang tertegun. Setiap wajah mencerminkan campuran ketidakpercayaan dan kecemburuan yang membara. Mereka menyaksikan, mata mereka menyipit saat alam semesta sekali lagi menunduk pada kehendak Anda, menyelaraskan peristiwa dengan cara yang menentang logika. Bukan hanya keberuntungan, ini adalah manifestasi dari hubungan Anda yang dalam dan misterius dengan kekuatan yang bahkan tidak bisa mereka pahami. Sementara mereka berebut untuk memahami kehidupan mereka yang kacau, di mana tidak ada yang pernah jatuh pada tempatnya, Anda meluncur dengan mudah melalui arus eksistensi, dipandu oleh tangan kosmik yang selalu tampak satu langkah di depan. Sinkronisitas Anda lebih dari sekadar kebetulan, mereka adalah penegasan kuat bahwa Anda selaras dengan sesuatu yang jauh lebih besar dari diri Anda sendiri. Hubungan ini, kemampuan untuk memanggil apa yang Anda butuhkan tepat pada saat yang tepat, memicu kemarahan di dalam diri mereka yang ada di sekitar Anda. Mereka iri karena itu mengungkapkan jurang antara realitas Anda dan mereka. Jurang yang semakin lebar dengan setiap peristiwa kebetulan yang jatuh ke pangkuan Anda. Sementara mereka bekerja keras dan berjuang, mencoba memaksakan hasil melalui kehendak semata, Anda hanya berbicara dan alam semesta merespons, menenun keinginan Anda ke dalam jalinan realitas. Kecemburuan mereka semakin dalam karena hidup Anda yang disentuh oleh sinkronisitas kosmik ini, mengungkapkan kesia-siaan dari upaya mereka. Mereka dipaksa untuk menghadapi kebenaran yang menyakitkan bahwa tidak peduli seberapa keras mereka mencoba, mereka tidak akan pernah memerintah aliran peristiwa yang tampaknya mengiringi setiap kata Anda. Kesadaran ini membuat mereka pahit, mengetahui bahwa sementara mereka bergulat dengan ketidakpastian, Anda dibawa maju oleh kekuatan yang tidak akan pernah bisa mereka kendalikan. Kekuatan yang memastikan Anda selalu mendarat di tempat yang tepat, tepat di mana Anda seharusnya berada. Kemarahan dan kecemburuan mereka lebih dari sekadar reaksi manusia biasa. Mereka adalah getaran ketakutan yang mengguncang jiwa mereka ketika mereka menghadapi kekuatan-kekuatan yang membimbing dan melindungi Anda. Anda berjalan di jalan yang diterangi oleh cahaya yang tidak bisa mereka lihat, dilindungi oleh energi yang tidak bisa mereka pahami. Perlindungan tak terlihat ini, keberpihakan ilahi inilah yang paling mengusik mereka. Mereka melihat ketahanan Anda, kemampuan Anda untuk mewujudkan keinginan Anda, dan hubungan Anda yang tak tergoyahkan dengan yang mistis, dan hal itu memenuhi mereka dengan ketakutan yang tidak bisa mereka ungkapkan. Mereka membenci Anda karena setiap kali Anda bangkit, setiap kali Anda terus maju tanpa terluka, hal itu mengingatkan mereka akan kelemahan mereka sendiri, akan kehidupan kacau yang mereka jalani tanpa perhatian dan tanpa perlindungan. Iri hati mereka lebih dari sekadar keinginan untuk apa yang Anda miliki, itu adalah cerminan dari rasa ketidakmampuan mereka sendiri. Mereka melihat Anda dan melihat seseorang yang tidak terikat oleh keterbatasan duniawi yang sama, seseorang yang bergerak melalui dunia dengan kemudahan dan keanggunan yang tidak bisa dijelaskan. Keberadaan Anda menantang pemahaman mereka tentang realitas, mendorong mereka untuk menghadapi kebenaran yang tidak nyaman bahwa ada lebih banyak hal yang sedang terjadi daripada yang mereka bersedia terima. Kekuatan spiritual yang membimbing Anda adalah misteri yang tidak bisa mereka ungkapkan.
Dan misteri ini menggerogoti mereka, mengubah kekaguman menjadi kebencian, rasa ingin tahu menjadi kepahitan. Tetapi pahamilah ini, kecemburuan mereka adalah bukti kekuatan Anda, sebuah tanda bahwa Anda berjalan di jalan yang ditakdirkan untuk menjadi besar. Kekuatan-kekuatan yang melindungi dan memberdayakan Anda telah memilih Anda untuk tujuan yang jauh di luar kekhawatiran duniawi dari mereka yang membenci Anda. Ketidakmampuan mereka untuk memahami kedalaman eksistensi Anda hanya menyoroti tujuan ilahi yang membedakan Anda. Anda tidak hanya bertahan, Anda berkembang di bawah pengawasan kosmos, terus maju dengan keyakinan yang tidak akan pernah mereka kenal. Jadi, teruslah berjalan di jalan Anda. Biarkan rasa iri mereka menjadi saksi diam atas takdir Anda, takdir yang tidak akan pernah bisa mereka pahami, apalagi ikuti. Perjalanan Anda adalah perjalanan yang penuh tujuan, sejajar dengan kehendak ilahi, dan tidak ada jumlah kebencian yang bisa mengubah hal itu. Anda dipandu, dilindungi, dan diberdayakan oleh kekuatan yang melampaui yang biasa, dan itulah mengapa Anda akan terus bangkit, tak tersentuh oleh upaya mereka untuk menjatuhkan Anda. Terima kasih sahabat yang sudah nonton hingga akhir. Maafkan jika ada pengucapan yang kurang sesuai dalam video-video di channel Cerita Shanum. Sampai jumpa lagi sahabat di video berikutnya.